Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bi jami'i mahamidihi kulliha ma 'alimna minha wa ma lam na'lam. Adada khalqihi kullihim ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Nahmaduhu hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidahu wa yudafi'u niqam. Wa nashkuruhu ala ma faqahu man arada lahu khairan kamilan fid dinil aqwam. Wa nashhadu an la ilaha illallah alladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi khasallahu ta'ala bi syafaatil uzma allati ammat kullu umam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi fil awwalin wal akhirin wa fil mala'il ala ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, ayyuhal mu'minun wal mu'minat, jamaah komunitas ilmu amal ikhlas yang anda muliakan dan sayang karena Allah, usikum wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ikhwan yang muliakan dan sayang karena Allah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala dengan pujian yang setinggi-tingginya. Nah, karena banyak sekali sifatnya Allah itu yang kita ketahui, ma'alimna minhu wa ma'lam na'lam, kan. Nah, ada yang tidak kita ketahui, maka kita memuji Allah Ta'ala dengan kemungkinan pujian yang tertinggi untuk beliau. Fa innahu la ya'lamu qudratahu ghairuh wa la yablughul wasifuna sifata. Dan kita juga berusaha bersyukur dengan rasa syukur yang terdalam yang pernah dimiliki oleh seorang hamba. Dan selanjutnya salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi washabihi. Kita berharap Allah izinkan kita memandang wajah beliau, bertemu dengan beliau sejak semasa kita hidup di dunia, terlebih nanti di akhirat dipertemukan, didekatkan dan diberikan mendapatkan syafaat beliau. Amin 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 ya rabbal alamin. Ikhwan akhwat yang muliakan dan sayang karena Allah, beberapa poin. Jadi ini kajian tafsil Fathul Qorib, kita usahakan tuntas ya setiap tahapnya, jadi sabarin aja ya. Kalau mau hataman khair, nanti kita hataman cepat-cepat nih. Tapi insyaallah taala itu susah ya buat dilanjutin kayak gitu, karena memang ada beberapa tafsil yang sering kita alami. Nah, itu penyebabnya ya. Nah, karena juga pilih-pilih karena beberapa tafsil rincian ya, penjelasan yang kira-kira sering kita alami itu kami angkat. Nah, supaya apa? Supaya nanti selain kita pelajari Fathul Qoribnya juga penjelasan dari kitab lainnya. Jadi ini masih kita di tafsir tentang siwak. Kemarin kita udah bahas tentang kenapa sih orang yang puasa wisol itu makruhnya dari subuh. Nah, sedangkan orang yang tidak puasa wisol, puasa biasa, dia makruhnya dari siang. Kenapa siang? Kenapa sejak azan zuhur gitu ya? Kenapa ada rahasia apa di setelah zuhur sampai sore hari tersebut? Nah, itu inti dari kajian kita pada malam hari ini. Insyaallah nggak panjang. Baik, kita bacakan doa dulu untuk dua ulama kita, yaitu beliau Al-Allamah Abi Syuja dan pensarahnya ya. Kita berharap Allah memberikan, tak bosan-bosan kita doakan beliau juga guru-guru kita semuanya, memberikan pahala untuk mereka, balasan bagi mereka dengan rahmat yang sempurna dan ridho yang sempurna. Dan kita berharap nafa'anallahu bihim wa bi ulumihim fid darin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah tabaraka wa ta'ala wa nafa'ana muslimin bihi wa bi ulumihi fid darin. Amin. Qauluhu lis-shaim. Nah, ucapan beliau dalam Fathul Qorib. Nah, ini yang berkata ini kan Imam Al-Bajuri mensarahkan Fathul Qorib. Yang di Fathul Qorib sama Qutul Habib udah tuntas ya penjelasan beliau di sana ya. Nah, kalau Qutul Habib itu kan tengah-tengah dia. Nah, lebih panjang dari Fathul Qorib penjelasannya, tapi tidak sepanjang Al-Bajuri. Nah, ini ada penjelasan penting sedikit di Al-Bajuri. Beliau mengatakan lis-shaim. Jadi kemakruhan bersiwak setelah masuk waktu zuhur itu lis-shaim, bagi orang yang berpuasa. Kalau tidak puasa tidak. Apa kata beliau di sini juga? Ai walau hukman. Nah, dengan kata lain, sekalipun dia itu hukum berpuasa saja, tidak sah puasanya, tapi dia dihukumi seperti orang puasa. Maksudnya gimana? Simak terus. Fayadkhulul mumsiku, maka termasuk di situ hukum orang puasa itu, termasuk di situ hukum makruh bersiwak itu al-mumsik. Siapa mumsik ini? Orang yang menahan diri.
Jadi ada dua ya, orang yang tidak makan minum di siang hari Ramadan itu ada dua. Yang pertama as-shaim, orang yang berpuasa. Maksudnya dia sah puasanya. Sedangkan al-mumsik ini dia menahan diri tapi tidak sah puasa, tapi wajib menahan diri. Ya, kok gimana Ustaz? Nah, kalau beliau kan nasiyan niyata lailan fi Ramadan fa amsaka. Nah, sebagaimana kalau dia lupa berniat, nasyal niyah lailan, dia lupa berniat malam, udah subuh baru dia ingat ya. Nah, kalau udah masuk waktu subuh itu udah fajar itu tidak sah niat seseorang, itu puasa wajib di Ramadan, di waktu Ramadan fa amsaka, maka dia menahan diri. Nah, bagaimana orang seperti ini? Fahuwa fi hukmi shaim, maka dia berada dalam hukum orang berpuasa alal mu'tamad, menurut pendapat yang mu'tamad. Nah, jadi bagaimana maksudnya? Dia orang kayak gini tidak sah puasanya karena lupa berniat ya, wajib dia menahan diri dari makan dan minum seperti orang puasa, tapi nanti setelah Ramadan dia wajib mengqadanya. Nah, berat ya. Nah, itu pendapat mu'tamad. Maka orang yang seperti ini mumsik doang, tidak puasa, dia tidak berstatus puasa tapi dia berstatus mumsik, sudah dijelasin ya. Kalau tanya apa itu mumsik, seperti tadi penjelasannya. Nah, maka orang mumsik ini dia makruh bersiwak, itu pendapat alal mu'tamad, pendapat yang utama yang dipegang jadi sandaran kita ya. Jadi apa sih sandaran kita ya, pegangan kita kayak tiang utama tempat kita berpegang, itu namanya mu'tamad. Imad itu kan artinya tiang ya, mu'tamad itu yang tempat kita nyandar ya, tempat kita berpegang. Ibarat di laut itu ada tiang tempat kita supaya tidak hanyut. Nah, itulah artinya mu'tamad, pendapat yang mu'tamad, pendapat yang dipegang oleh para fuqaha kebanyakan. Khilafan lima qalahu Ibnu Abdul Haqq wal Khatib. Nah, ini berbeda dengan yang dikatakan oleh siapa? Ibnu Abdul Haqq, nama ulama ini, wal Khatib Asy-Syarbini. Beliau mengatakan min adamil karohah lil mumsik. Nah, beliau mengatakan, ini Abdul Haqq dan Al Khatib, beliau mengatakan untuk orang yang mumsik tidak berpuasa, udah tahu bedanya kan? Yang mumsik ini adamil karohah, dia tidak makruh. Jadi misalnya si fulan ya, Nengati atau adik dia dan Tipri ya, adik para MD ini rata-rata misalnya suatu hari dia lupa berniat tiga-tiganya begitu ya, kemudian dia mumsik jadinya, dia menahan diri tapi tidak sah puasanya. Bagaimana? Nah, menurut pendapat kedua boleh dia bersiwak setelah zuhur, tidak makruh. Nah, tapi yang pendapat yang utama itu dia makruh. Nah, kenapa? Apa alasannya beliau Ibnu Abdul Haqq dan Syekh Al Khatib ini? Ya annahu laisa fi siyam, karena dia tidak berada dalam puasa. Ini ada catatan kaki, itu ada di Al-Iqna. Oh iya benar ya, Al-Iqna itu adalah karyanya Syekh Muhammad Al Khatib Asy-Syarbini yang berpendapat. Jadi beliau di sini Imam Muhakkik ya, bukan Imam Al-Bajuri ya. Muhakkik, siapa muhakkik kitab ini? Ana belum cek siapa beliau. Beliau memberikan catatan kaki. Jadi yang dimaksud oleh Imam Al-Bajuri itu ada di kitab Al-Iqna. Itu perkataan Imam Syekh Al Khatib. Itu di 1 halaman 30 dengan 31. Juga ada di Mughnil Muhtaj. Ini Ana sebutkan ini supaya tertarik buka Al-Bajuri ya, bagi yang bisa mengkaji di situ. Di situ sumbernya. Jadi mungkin kita nanti memegang pendapat kedua boleh. Kita punya sanad ya. Kalau Mirus Bah itu yang penting ada kita ikut. Dalam hal-hal yang seperti ini boleh kita ambil pendapat kedua. Artinya apa? Kalau yang seperti ini berarti kemakruhannya itu tidak begitu kuat. Di samping juga Imam Nawawi beliau mengambil pendapat tidak makruh. Jadi kita tinggal pilih nih. Nanti kita jelaskan kenapa kita harus milih antara bau mulut dengan keutamaan siwak. Gimana tuh? Lebih bagus mulut kita wangi gitu, maksudnya tidak bau gitu ya ketika sholat ketemu sama orang misalnya, atau kita biarkan bau mulut. Nah, itu tinggal milih saja. Itu pendapat ulama, ada yang memakruhkan, ada yang tidak. Ini kita menjelaskan bagaimana, kenapa sih, apa alasannya. Nah, ini inti dari kajian malam hari ini adalah apa sih alasannya kenapa harus setelah zawal gitu. Ada apa di setelah zawal sampai sore itu. Nah, itu yang kajian kita pada malam ini ya. Ikhwan-ikhwan yang muliakan dan sayang karena Allah, yang kita sudah masuk di kajian inti. Innama kuriha siwaku lis-shaim, bahwasanya dimakruhkan siwak itu untuk orang yang berpuasa. Kenapa? Ini udah kita tahu sebenarnya nggih. Udah tahu kita karena
li'atyabiyati khuluqihi, karena baiknya, karena bagusnya baumu mulut. Khuluq itu bau sudah bau ya, bukan wangi, bau alapu, bau busuk gitu ya. Terlalu kasar ya kalau kata busuk, pokoknya bau tidak enak. Karena kebaikan dari bau tidak enakmu mulut, bidomil khuluq ai rihu famihi, bau mulutnya, aroma mulutnya tidak enak itu atyabiyah, punya sifat baik dia, kama fi khobarin. Nah, sebagaimana dalam khobar ini kita perjelas sedikit ya. La khuluqu famisa imatabu indallah mirihil miski. Nah, dan sebenar-benarnya bau mulut orang yang berpuasa itu lebih baik di hadapan Allah mirihil miski, dibanding aroma misik. Ini riwayatnya siapa? Rajin luar biasa ya para muhakik kita, pentahkik kita itu ngasih dia hadis tersebut. Akhrajahul Bukhari nomor 1894, wa Muslim. Oh berarti ini udah lebih biasa, muttafaqun alaih ya. Bukhari nomor sekian, Muslim 1151 dan 165. An Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Lengkap sekali, luar biasa ya. Kita bacakan doa juga dan Fatihah juga untuk muhakik ini ya, siapapun beliau. Belum kami cek siapa pentahkik ini. Jadi para pentahkik ini kesibukan mereka ngasih catatan kaki. Ini kalam beliau Imam Al-Khatib ini di kitab apa, terus hadis ini di kitab apa, luar biasa kan. Makanya mereka juga besar pahalanya. Al-Fatihah. Amin. Kemudian apa maksud hadis tersebut? Ikhwan akhwat yang muliakan dan saya ingin karena Allah, ai aksaru sawaban indallah. Bisa dipahami ya, itu lebih banyak sawaban pahalanya indallah, di sisi Allah. Oh jadi ternyata ngebiarin mulut kita baunya nggak enak waktu puasa itu lebih besar pahalanya, kata beliau yang Al-Bajuri ya. Dibanding apa? Mirihil miskil matlub fi nahwil jum'ah. Mirihil miski, lebih besar pahalanya dari bau misik, bau parfum ya, minyak wangi. Al-matlub, yang dituntut, maksudnya disuruh, dianjurkan. Fi nahwil jum'ah, dalam hal semacam dalam kondisi kita sholat Jumat gitu ya, semisal sholat Jumat tuh. Jadi kita memakai minyak wangi dalam kondisi seperti sholat Jumat itu besar pahalanya, tapi lebih besar lagi pahalanya kita membiarkan mulut kita bau karena puasa, bukan karena makan. Makanya sudah ingat kemarin ya, sudah ingat pastinya. Jadi kalau kita misalnya orang yang berpuasa dia lupa puasa terus makan setelah zuhur, itu sunnah dia bersiwak karena bau mulutnya itu karena makanan. Fuqaha kita sampai kayak gitu jelasin ya, makanya besar jasa mereka. Jadi misalnya si Pulanah ya, ning Ati lagi nih, ning Ati puasa lupa dia setelah zuhur, bangun habis zuhur ya, sholat terus lapar banget, lupa makan dia. Nah setelah makan itu baru dia ingat, ternyata aku puasa. Maka sunnah dia sikat gigi, bersiwak. Kenapa? Karena bau mulutnya yang sekarang itu setelah makan itu karena makanan, bukan karena puasa. Nanti kalau udah bersih kemudian bau lagi, berarti itu bau karena puasa. Bisa dipahami nih. Akhir kita lanjut. Kemudian apa penafsiran beliau? Atau bisa juga dimaknai begini, kata Imam Al-Bajuri ya, annahu indal malaikati, bahwasanya bau itu, bau mulut yang enggak enak itu, indal malaikah, di sisi menurut para malaikat gitu ya, atyabu, itu lebih baik dari siapa? Dari apa? Mirihil miski indakum. Tuh. Ini beliau mengatakan ini realita di alam malaikat gitu ya. Jadi beliau mengatakan hadis itu pertama maknanya yang tadi, yang kedua bisa juga bermakna begini, bagaimana? Bahwa bau mulut kita yang nggak enak karena puasa itu lebih bagus baunya menurut malaikat. Jadi malaikat itu barangkali Allah ciptakan seperti itu ya. Dibanding apa? Dibanding rihil miski indakum, dibanding enaknya bau parfum menurut kamu. Nah, indakum kata beliau ya. Jadi kamu kalau nyium parfum itu kan enak ya. Nah menurut malaikat itu kayak gitu bau mulut kamu waktu kamu puasa. Nah, seperti itu kata beliau. Wa atyabiyatuhu tufidu talabu ibqaihi, dan wa atyabiyatuhu, dan kebaikan bagusnya. Jadi sisi positifnya bau mulut kita itu tufidu, menyiratkan makna begitu ya, mengandung makna, menunjukkan makna
Tolabu ibqaihi, tuntutan untuk ibqa, mengekalkannya, dibiarin aja gitu ya. Nah, jadi bagusnya bau mulut itu dalam hadis ini memang tidak ada ya perintah bahwa jangan engkau bersiwak setelah zawal, tidak seperti itu. Tapi bagusnya, saking bagusnya bau mulut itu menunjukkan tufidu ya, menunjukkan apa, tolabu ibqaihi, itu menunjukkan kita disuruh membiarkannya. Ibqa itu mengekalkannya, membiarkannya. Nah, jadi hadis ini kalam beliau Imam Al-Bajuri, bara bagusnya bau mulut itu menunjukkan bahwa kita disuruh buat biarin aja gitu karena dia bagus. Khair, demikian. Nah, sedikit lagi ya. Nah, belum terjawab ya. Ini belum intinya ya. Inti pelan-pelan, kita masuk pelan-pelan ya. Kayak orang baru nikah itu pelan-pelan, lapu ya. Ikhwan-ikhwan yang muliakan dan sayangkan Allah, ini benar-benar masuk ke intinya sekarang ya. Khair. Wa inna ma qayyada bi kaunihi ba'da zawal, dan bahwasanya dikaitkan kondisinya tersebut, adanya kemakruhan tersebut ba'da zawal, setelah zawal itu gimana? Kenapa gitu ya? Kenapa setelah zawal, setelah zuhur? Ya annahu yadullu alaihi khabarun, karena dia ada hadis yang menunjukkan hal tersebut. Khobar dari Nabi alias hadis ya. Ada dalilun alaihi, ada yang menunjukkan hal tersebut. Yang mana? Mana hadisnya? Beliau menulis ini, itu ummati fi syahr Ramadan khamsan. Aku diberikan untuk umatku di bulan Ramadan itu khamsan, 5 sesuatu. 5 yang dikasih ke yang aku diberikan untuk umatku, begitu kata beliau ya. Yang 5 ini lam yu'tahunna ahadun qabli, yang tidak pernah diberikan kepada seseorang sebelum aku. Jadi para nabi dahulu tidak pernah diberikan 5 perkara ini untuk umatnya, baru aku. Nah, itu keistimewaan umat Nabi Muhammad. Apa sih keistimewaan kita ini? Kita ini umat yang zanub marhum ya, umat pendosa tapi paling disayang, paling dulu direncanakan di zaman azali, tapi paling terakhir dilahirkan ke dunia. Itulah kita ini ya. Apa itu yang 5 itu? Amal ula. Nanti di sini ada yang menunjukkan dia setelah zawal ya. Khair. Amal ula, adapun keistimewaan yang pertama itu fa innahu idza kana awwalul lailatin minhu. Nah, maka bahwasanya di malam pertama dari Ramadan tersebut, minhu ini maksudnya min Ramadan, adalah jika di malam pertama bulan Ramadan, nazarallahu ilaihim, Allah memandang kepada mereka, kepada kita umat Muhammad ya, dengan pandangan bagaimana? Ai nazra rahmatin, ai nazarallahu nazra rahmatin, Allah memandang kita dengan pandangan rahmat. Faman nazara ilaihi, dan barang siapa yang Allah lihat kepada dia, la yu'adzibuhu abadan, maka Allah tidak mengazabnya selamanya. Khair. Diberikan rahmat ya. Apa keistimewaan kedua yang dari 5 perkara tersebut? Ammas saniyah, adapun yang kedua, fa innahum yamassuna, mereka bersore hari, maksudnya mereka masih hidup di sore hari, menemukan sore hari itu, wa khulufu afwahihim, dan bau mulut mereka yang tidak enak itu, atyabu indallah min rihil miski, lebih bagus dari di sisi Allah dibanding aroma misik. Nah, ini yang menjadi kuncinya. Yamassuna, masa yamassu. Nah, ini bersore hari ya. Masa itu kan sore ya. Jadi inilah dalil bahwa memang saat-saat terbaik itu biasanya memang paling bau di situ ya, waktu sore itu. Disitulah Allah paling suka berdasarkan teks hadis, berdasarkan redaksi hadis, berdasarkan sabda Rasulullah SAW, sehingga para fuqaha menyimpulkan bahwa setelah zawal, jadi kita tidak usah hilangin bau mulut kita kalau udah mulai sore, karena di situ Allah paling suka berdasarkan hadis ini. Sudah terjawab nih. Baik, kita lanjutkan tapi biar tuntas hadisnya. Awam masalisah, adapun hal ketiga yang diberikan hanya kepada umat ini, apa itu? Fa innal malaikata tastaghfiru lahum, bahwa malaikat beristighfar untuk mereka fi kulli yaumin wa lailatin. Orang yang berpuasa ini di waktu Ramadan ya. Nah, para malaikat beristighfar kepada mereka fi kulli yaumin wa lailah, setiap hari dan setiap malam. Wa amma rabi'ah, adapun yang keempat, keistimewaan yang keempat, fa innallaha ya'muru jannatahu, Allah memerintahkan surganya, diperintah surga itu untuk apa? Fayaqulu laha, maka Allah berfirman kepadanya, kepada surga itu ya, ista'iddi, bersiaplah kamu. Dianggap perempuan ya karena jannah ya. Ista'iddi, bersiaplah kamu, wa tazayyani, dan berhiaslah kamu. Surga, wahai surga gitu ya. Untuk siapa? Li ibadi, untuk hamba-hambaku.
Ausaka ayastarihu, udah dekat mereka mau beristirahat. Apa arti ausaka? Ay koruba, udah dekat nih, bentar lagi kata Allah kan. Ausaka ayastarihu, bentar lagi mereka mau beristirahat. Min ta'abid dunya, dari kelelahan dunia, dari lelah letihnya dunia. Ila dari karomati, mereka beristirahat dari kelelahan dunia menuju apa? Daru karomati, rumah kemuliaanku. Karomati, pemuliaan yang diberikan oleh Allah atau kemurahan hati. Jadi karim itu dua artinya kan, kemuliaan sekaligus kemurah hatian Allah. Jadi bentar lagi ya, memang kita bentar lagi bakal mati ya. Ini memang kita dibilang ini orang-orang yang rajin berpuasa ini bentar lagi bakal mati, dan dia bakal berhenti dari lelahnya dunia dan bakal masuk ke daru karomati, rumah kasih, rumah kemurahanku dan kemuliaanku yang kuberikan. Begitu nggih. Nah, jadi surga itu disuruh sama Allah untuk siap-siap dan berhias. Khair. Wa amal khamis, adapun yang kelima, fa innahu idza kana akhir lailatin min Ramadan, adalah kalau dia udah akhir Ramadan. Nah, jadi kalau udah terjadi, kalau udah datang akhir Ramadan itu bagaimana? Ghafarallahu lahum jami'a, maka Allah ampunin ya mereka semuanya. Khair ya. Itu dia. Luar biasa ya, sampai diperintahkan surga untuk berhias, bersiap-siap menerima orang-orang mukmin dari kalangan umat Nabi Muhammad SAW. Itu yang keempat tadi ya, yang terakhir diberikan ampunan. Faqala rajulun, belum selesai hadisnya Alapu ya. Mau cepet aja nih. Khair, faqala rajulun. Nah, mendengar ini seorang laki-laki berkata, bertanya begitu ya. Ahya lailatul qadri ya Rasulullah. Ahya lailatul qadri ya Rasulullah. Apakah itu malam Lailatul Qadar ya Rasulullah? Jadi pengen ketemu Nabi ya. Gimana enaknya nanya sama Nabi. Sama kiai aja dulu waktu mondok, angkat tangan kan nanya, ya Sidi gitu, tuanku mau bertanya gimana kalau kita nanya sama Nabi, ya indahnya memandang wajah beliau dan mendengar jawaban beliau. Nikmat itu ya, luar biasa. Ini si laki-laki bertanya, apakah itu malam Lailatul Qadar maksudnya ya Rasulullah? Qala la, beliau menjawab enggak, bukan, kata beliau. Alam taro, nah, tidakkah kamu lihat, kata beliau, anal ummal, bahwa para pekerja, ummal ini buruh ya, pekerja di pasar, pokoknya pekerja udah ya, nah, buruh tani kayak buruh apa, karyawan atau apa, pokoknya orang-orang yang bekerja. Alam taro anal ummal, apakah kamu nggak lihat bahwa para pekerja itu ya malun, mereka bekerja. Kemudian apa? Faiza faragu, maka apabila mereka telah selesai. Kemudian setelah mereka selesai gimana? Min a'malihim, dari pekerjaan mereka gimana? Wufu ujurahum, mereka diberikan upah mereka. Artinya apa? Tidak mesti Lailatul Qadar. Maka kalau orang udah selesai berpuasa, ini saya wufu ujurahum. Apalagi ini kita masukkan ke ayat ya. Innama yuwaffas-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Itu kalau kita renungkan luar biasa ya. Tanpa hisab. Itu orang yang puasa dan sabar itu. Itu Allah yang, cuman Allah yang tahu tuh pahala dari puasa kita, terutama puasa wajib kita. Nggak, malaikat pun nggak tahu, nanti dilihat ya. Malaikat cuma nyatet ini si fulan ini puasa. Pahalanya terserah kepada Allah, abdu Allah ya, terserah Allah, nanti tidak tahu kita. Ruahul Hasan bin Sa'id wa ghairuh. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Al Hasan bin Sa'id dan selainnya. Ini catatan kaki, akhrajahul Baihaqi fi Syu'bil Iman. Nah, ini di Imam Al-Baihaqi di kitab beliau Syu'bil Iman nomor 3331. Ya, itu kalau mau ditelusuri hadisnya ya. Nah, ini sedikit penutup. Apa kata beliau? Faqujida fil hadis bil masa. Maka dikaitkan dalam hadis itu dengan waktu sore. Nah, di sini dia asal sore hari itu ya, dari hadis ini. Jadi memang puncak dari sukanya Allah dan sukanya malaikat nyium bau mulut kita, bukan nyium ya. Allah tidak nyium. Allah intinya gitu ya. Namanya kita makhluk, kita bicaranya bahasa makhluk. Pokoknya tempat terbaik Allah paling menyukai bau mulut orang puasa itu lebih bagus dari aroma parfum terbaik di dunia ya. Itu di masa waktu sore hari. Wa huwa innama yakunu ba'da zawal. Dan namanya masa sore hari itu yakunu, terjadi dia itu min ba'da zawal, setelah zawal. Itu jawabannya nggih.
sedikit paingkila. Dan kalau dikatakan, kalau ditanya al-karahatu la takunu illa binahyin maksus, nah ini besok kita bahas dah ya, kepanjangan. Nanti kalau ada yang membantah gini, berargumen, bukannya larangan kita bersiwak itu harus ada larangan khusus. Nah, beliau di sini motivasi ajibu, kata Imam Bajuri ya. Insya Allah besok daripada penasaran ya bagaimana Imam Bajuri menjawab pertanyaan ini. Misalnya gini, dalam hadis tidak ada larangan kita makruh bersiwak. Biasanya kan hal-hal makruh atau haram itu ada larangan yang khusus. Ini nggak ada larangannya. Kenapa bisa makruh? Itu ajibu, aku menjawab insyaallah taala ya. Ikhwan akhwan yang muliakan saya, karena Allah, ilmu dari Allah, kami hanya wasilah. Maka kita minta ilmu dari Allah, minta dibukakan futuh. Allahumma ta'ala qutul arifin faqina fiddin. Allahumma ya muyassir yasir mudabbir dabbir musahil sahil sahilan aku lasir bil basyirin nazir rabbi zidna ilma rabbi zidna ilma rabbi zidna ilma. Allahumma fahimna al-masyari'ata wa tariqatan haqiqah wa astamina biha bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma astur quyuba masyayikhina anna wa la tusib barakata ilmihim minna. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma taqabbal ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.